Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ruang Sejarah ini. Teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan video tentang soal dan pembahasan tes kompetensi manajerial part pertama di soal P3K tahun 2021. Tentunya sesuai dengan kisi-kisi dari Kemendikbud. Sebelum kita belajar bersama, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share ke teman-teman yang lain supaya kita dapat belajar bersama dan lolos dalam tes P3K di tahun 2021 ini secara bersama-sama. Ya, langsung saja kita akan belajar soal yang pertama. Di soal kompetensi manajerial ini, saya ada soal yang pertama yaitu tentang saat Anda sampai kantor, atasan Anda tengah memarahi staf Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Apakah A. menanyakan permasalahan kepada bawahan, atau B. menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahannya, atau C. mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan, atau D. mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak, atau E. mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa, hukuman apa yang pas dilakukan. Nomor 1 ini adalah materi tentang kompetensi manajerial, yaitu sub tentang komunikasi. Bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik untuk memecahkan suatu permasalahan. Oke, kita analisa satu persatu pilihan yang ada, di mana A menanyakan permasalahan kepada bawahan. Ini kurang tepat, karena jika menanyakan saja kepada bawahan tidak akan ketemu solusinya, atau B. menemui atasan Anda untuk mengetahui permasalahan. Ini juga kurang tepat, karena hanya ada di satu pihak, ini sama dengan jawaban yang A. Kemudian C. mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan. C ini bisa jadi. Kemudian D. mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa yang salah dan benar di antara kedua belah pihak. Ini tidak kurang tepat. Atau E. mencari tahu permasalahan dan menentukan siapa, hukuman apa yang pas dilakukan. Ini juga kurang tepat, karena memberikan hukuman itu bukan hak Anda, bukan tugas Anda, juga bukan wewenang Anda. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 1 ini adalah C, yaitu dengan mempertemukan atasan dan staf Anda dalam sebuah pertemuan, diharapkan ada solusi untuk menyelesaikan masalah atau kasus ini. Selanjutnya soal nomor 2. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan, dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap Anda? Apakah A. menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu? Kurang tepat, karena Anda tidak memiliki wewenang itu. Atau B. saat itu juga Anda menghentikan sistem itu juga, padahal Anda sedang ada pekerjaan dan menggunakan sistem itu. Ini juga kurang tepat. Atau C. melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu, bisa jadi. Atau D. menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dahulu kemudian menghentikan penggunaan sistem itu, nanti keburu bocor. Atau E. menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dahulu kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Ini juga nanggung ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Kita menghentikan, tapi kita lapor dulu kepada atasan tentang masalah berkaitan dengan sistem.
Soal selanjutnya, ya. Soal nomor 3. Anda diminta oleh direktur perusahaan untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim di kantor. Padahal Anda merasa belum pantas sebab masih ada manajer yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan. Soal nomor 3 ini adalah soal tentang integritas. Nah, coba kita analisa pilihannya satu persatu. Anda menolak permintaan direktur tersebut. Kurang tepat ya, karena ini peluang, tapi justru Anda langsung tolak. Kemudian B, mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari manajer Anda. Ini bisa jadi. Atau C, menerima permintaan tersebut dengan senang hati. Langsung begitu saja tanpa berpikir, ini saya rasa kurang tepat. Atau D, menolak permintaan dan mengusulkan manajer Anda saja kepada direktur. Ini kurang sopan. Kemudian E, menerima tawaran tersebut agar Anda bisa naik jabatan sejajar manajer Anda. Ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran serta masukan dari manajer Anda. Soal nomor 4. Seorang staf HRD di sebuah instansi menawarkan kepada Anda bahwa Anda bisa diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Namun Anda dimintai sejumlah dana agar proses tersebut berjalan lancar. Sikap Anda. Nah, ini adalah soal tentang pengambilan keputusan. Jadi, keputusan yang Anda ambil itu yang dinilai. A, memberikan dana tersebut asal Anda bisa bekerja di perusahaan itu. Ini jelas jawaban yang salah. B, menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Ini bagus. C, mempertimbangkan tawaran itu. Ini kurang bagus. D, melaporkan ulah HRD itu kepada pimpinan perusahaan. Ini kurang tepat. Atau E, menerima tawaran itu toh tidak ada orang yang tahu. Ini juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, menolak tawaran itu dan mencoba melamar dengan cara yang baik atau ikut seleksi. Soal selanjutnya, bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? Bagaimana? Nah, soal nomor 5 ini tentang kerjasama dan komunikasi. A, saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B, saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya luar biasa. Kalau B ini hanya memberi apresiasi pada yang berprogres, berarti yang enggak tidak diapresiasi. Ini kurang tepat. Atau C, saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik. Jika tidak, saya katakan tidak. Sekedarnya juga tidak bagus ya. Atau D, saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. Ini juga kurang tepat. Atau E, saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Nah, B, C, D jelas salah. Isinya yaitu antara A dan E. Saya mudah melakukan apresiasi positif. Atau B, saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Pertanyaannya, bagaimana Anda merespon target? Nah, berarti bagaimana? Berarti saya akan memberikan apresiasi. Jawaban yang tepat adalah E. Soal nomor 6. Anda sebagai ketua RT dan Anda diundang untuk menghadiri acara keagamaan kaum minoritas. Apa yang Anda lakukan? Soal nomor 6 ini adalah tentang pelayanan publik. Apakah Anda akan menghadiri undangannya dan mengikuti tiap sesinya? Jelas ini kurang tepat karena Anda beda agama. Atau B, mengirimkan wakil untuk menghadiri acara tersebut. Oh, ini tidak patut ya. Atau C, menolak karena tidak sesuai dengan agama yang saya anut. Wah, ini jelas salah. Atau D, menolak dan tidak menghadiri dengan alasan sedemikian rupa agar meyakinkan mereka. Ini tidak baik. Atau E, menghadiri undangannya meski tidak harus sampai selesai acara tersebut. Nah, jawaban E ini lebih sopan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E.
Soal nomor 7. Jika Anda mempunyai jadwal setelah pulang kerja untuk merayakan ulang tahun orang tua, tetapi atasan Anda mengajak untuk dinas keluar kota, apa yang Anda pilih? Masalah sistem dan prosedur kerja. Maksudnya adalah pilihan Anda itu bagaimana? Apakah A ikut atasan dinas keluar kota? Atau B ikut atasan dinas keluar kota dengan cara diperbolehkan pulang lebih cepat? Atau C ikut dinas tapi izin ke atasan untuk pulang cepat karena sudah janji dengan orang tua? Atau D menolak secara harus dan izin tidak bisa karena sudah ada janji? Atau E mohon ke atasan untuk minta waktu mempertimbangkan jadwal keduanya agar bisa ikut. Soal nomor 7 ini adalah soal tentang integritas tapi juga soal tentang kerjasama. Nah, kita diuji untuk mendahulukan yang mana? Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini adalah E. Mohon ke atasan untuk minta waktu mempertimbangkan jadwal keduanya agar bisa ikut. Jadi menghadiri ulang tahun orang tua dapat dan ikut dinas luar dengan atasan juga dapat. Soal nomor 8. Sikap kepemimpinan dalam organisasi yang baik kecuali A. Menggebu-gebu, B. Karismatik, C. Menghargai orang lain, D. Tenang, E. Mengayomi. Kecuali berarti yang bukan, ini adalah soal tentang integritas, berarti yang tidak. Jawabannya paling tepat sudah jelas, yaitu jawabannya A. Menggebu-gebu. Soal selanjutnya, saat presentasi kelompok anggota yang seharusnya jadi pembicara tidak bisa datang sebagai ketua tim, Anda sebaiknya. Soal nomor 9 ini adalah soal tentang kerjasama dan pengambilan keputusan tentang tim Anda. Bagaimana seharusnya tindakan yang harus diambil? Apakah A. menelpon orang tersebut sambil memikirkan alternatif ini terlalu lama? B. menyemangati anggota tim yang lain? Bisa jadi. Atau C. marah? Oh, tidak seharusnya. Atau D. lapor ke atasan dan minta arahan? Terlalu lama juga. Atau E. dimusyawarahkan dengan anggota kelompok untuk menentukan siapa yang akan melakukan presentasi. Ya, jawaban yang paling tepat adalah E, karena bentuk kerjasama dan pengambilan keputusan yang paling tepat harus segera musyawarah dan mengambil keputusan siapa yang menggantikan presentasi. Soal nomor 10. Suatu hari Anda sedang makan bersama rekan kerja. Beberapa kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini adalah soal tentang pelayanan publik. Ya, bagaimana Anda harus bersikap ketika ada seorang gelandangan yang datang sedang meminta uang atau sisa makanan kepada Anda. Apakah A. Anda memberinya uang lalu menyuruh untuk pergi? Ini baik tapi kurang sopan. Atau B. memberinya sisa makanan dan uang? Sebaiknya jangan sisa kalau uangnya bagus ini. Atau C. membelikan makanan? Atau D. menanyakan di mana orang tuanya dan lalu mengantarkan anak itu ke orang tuanya? Ini tidak solutif ya, karena yang diminta bukan itu. Atau D. atau E. menyantuninya. Jadi pertanyaan dan jawaban harus match. Jawaban yang paling tepat adalah C. Membelikan gelandangan tersebut makanan. Ya teman-teman, demikian 10 soal tentang kompetensi manajerial. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe video tersebut dan kita ikuti video-video saya selanjutnya sebagai bahan belajar supaya kita lolos tes P3K 2021 ini bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.